Capek ya? Lagi capek? Gak apa-apa. Kamu gak perlu bohong loh. Mungkin kamu udah terlalu sering ya bohong sama orang lain. Tapi sama diri sendiri gak boleh. Aku tahu kok. Kamu lagi capek kan sama pikiran kamu sendiri. Ada banyak sekali hal yang lagi kamu pikirin seorang diri. Ya itu entah masa depan, keluarga, pertemanan, diri sendiri. Mungkin banyak hal lainnya yang bikin kamu ngerasa kayak pikiran kamu tuh penuh banget. Otak kamu berisik banget rasanya. Overthinking gak berhenti. Sampai mungkin itu nguras diri kamu dan energi kamu setiap hari. Ya aku emang gak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Tapi pasti rasanya kalau lagi banyak pikiran capek. Capek banget. Aku tahu kalau lagi banyak pikiran tuh susah banget kan rasanya untuk cerita ke orang. Bahkan untuk jujur sama diri sendiri aja susah, apalagi jujur sama orang lain. Iya, kadang menjadi dewasa tuh capek dan melelahkan sih. Kayak ternyata seberat ini ya. Semua kamu pikul seorang diri. Banyak tekanan. Dan ya kamu cuma bisa berdiam diri dengan isi kepala kamu yang ramai itu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, aku mau ngobrol santai dulu sama kamu ya. Gimana kabar kamu hari ini? Ayo. Hai semuanya. Gimana? Beneran gimana? Ayo. Sebenarnya tuh kamu tuh beneran lagi baik-baik aja atau sebenarnya tuh dari tadi tuh kamu cuma kelihatan baik-baik aja? Karena kadang kita tuh bisa banget bilang aku nggak apa-apa, pada kepala lagi ramai banget. Badan ada di sini nih, tapi pikiran kemana-mana. Lagi makan mikirin sesuatu, lagi kerja mikirin sesuatu. Mau tidur juga masih kepikiran. Bahkan ketika nggak ada masalah yang benar-benar terjadi pun, kepala kita tetap aja bisa bikin cerita sendiri. Pernah nggak kayak gitu? Kayak baru aja mau tidur, tiba-tiba otak mulai kerja lembur. Besok gimana ya? Kalau nanti gagal gimana? Dia sebenarnya kenapa ya? Jangan-jangan aku salah ngomong tadi. Kalau aku ambil keputusan itu bakal nyesel nggak? Kenapa hidupku begini-begini aja? Terus dari satu pikiran muncul pikiran lainnya. Sampai akhirnya kita yang awalnya cuma mau tidur, malah jadi bengong sambil menatap plafon. Ya? Jam udah menunjukkan waktu istirahat. Tapi kamu masih mikir dan akhirnya kamu sendiri yang kesel. Bisa gak sih otakku tuh diem sebentar gitu loh. Tapi ya, namanya kan pikiran ya. Kadang justru semakin kita suruh berhenti, semakin dia berisik. Dan mungkin akhir-akhir ini tuh kamu sedang ada di fase itu. Fase dimana kamu bukan cuma capek sama keadaan, tapi capek sama pikiran kamu sendiri. Capek karena terlalu banyak mikir, capek karena terlalu banyak mempertimbangkan, capek karena selalu memikirkan kemungkinan terburuk. Capek karena setiap keputusan kecil tuh kerasa seperti sesuatu yang harus dipikirkan berulang-ulang. Bahkan hal yang sebenarnya sederhana tuh bisa jadi rumit karena kita pikirkan terlalu jauh. Kadang kita belum mengalami sesuatu, tapi kita udah takut duluan. Belum tentu terjadi. Tapi kita udah membayangkan semuanya gagal. Belum tentu seseorang berubah. Tapi kita udah berpikir dia pasti akan pergi. Belum tentu orang lain kecewa. Tapi kita udah ngerasa bersalah duluan. Dan akhirnya kita sendiri yang kelelahan. Makanya aku tuh pengen ngobrol tentang ini. Bukan karena aku punya semua jawabannya. Gak. Aku juga masih sering overthinking. Bahkan masih sering kepikiran hal-hal kecil. Masih sering bertanya terlalu banyak kepada diri sendiri. Tapi mungkin kita bisa belajar bareng-bareng. Belajar membedakan mana yang memang harus dipikirkan. Dan mana yang sebenarnya cuma bikin kita capek. Tapi sebelum itu, aku benar-benar mau mastiin dulu nih, kabar kamunya gimana? Keadaan kamu malam ini gimana? Kalau kamu lagi dengerin ini sambil rebahan, semoga kamu udah cukup nyaman ya. Kalau kamu lagi di perjalanan pulang, hati-hati ya. Kalau kamu lagi kerja atau masih sibuk dengan aktivitas kamu. Semoga semuanya segera selesai dan kamu bisa istirahat. Tapi sebelum lanjut, aku mau kamu berhenti sebentar.
Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Terus coba tanya ke diri sendiri, aku sebenarnya lagi ngerasa apa? Bukan aku harus ngerasa apa, tapi aku sebenarnya lagi ngerasa apa? Lagi capek, lagi takut, lagi bingung, lagi kecewa, lagi khawatir, atau mungkin semuanya bercampur jadi satu sampai kamu sendiri aja nggak tahu harus mulai dari mana. Karena kadang kita terlalu sibuk menjalani hari sampai lupa mengecek keadaan diri sendiri. Kita sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk mengurus orang lain, sibuk membalas chat, sibuk memenuhi ekspektasi. Tapi lupa bertanya, aku sendiri gimana? Dan akhirnya baru sadar ketika malam itu datang, saat semuanya mulai tenang. Saat nggak ada lagi distraksi, saat kita sendirian dengan pikiran sendiri, disitulah biasanya kepala mulai ramai. Tiba-tiba, ingat kejadian beberapa tahun lalu. Tiba-tiba kepikiran perkataan seseorang. Tiba-tiba ingat kesalahan yang pernah kita lakukan. Tiba-tiba mikirin masa depan. Padahal masalah hari ini aja tuh belum tentu selesai. Tapi otak udah jalan sampai 5 tahun ke depan. Kadang lucu ya. Kita belum tahu besok akan seperti apa. Tapi kita udah stres memikirkan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Dan mungkin kamu sering seperti itu. Kita tuh terlalu sering mencoba mempersiapkan diri untuk sesuatu yang belum terjadi. Takut gagal, ditinggalkan, salah pilih, mengecewakan orang, takut masa depan gak sesuai harapan, takut tertinggal, takut gak jadi apa-apa. Akhirnya kita hidup dalam banyak sekali, bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau dia pergi? Bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau aku gak cukup? Bagaimana kalau semuanya gak sesuai rencana? Sampai kita lupa satu hal, bahwa belum tentu semua itu tuh terjadi. Kadang pikiran kita tuh terlalu sibuk membuat skenario. Ya kan? Kayak sementara kehidupan nyata aja belum memberikan apa-apa. Dan itu melelahkan banget. Karena kita bukan cuma menjalani masalah yang benar-benar ada. Kita juga menjalani masalah yang dibuat oleh pikiran kita sendiri. Makanya kalau akhir-akhir ini kamu sering ngerasa capek padahal gak banyak melakukan apa-apa, mungkin bukan tubuh kamu yang benar-benar kelelahan. Bisa jadi pikiran kamu yang gak pernah istirahat. Kamu tidur, tapi pikiran kamu masih bekerja. Kamu duduk, tapi pikiran kamu masih berlari. Kamu tersenyum, tapi di dalam kepala ada banyak hal yang sedang dipikirkan. Dan gak semua orang tuh tahu akan hal itu. Makanya hari ini aku pengen ngajak kamu ngobrol tentang suatu hal yang mungkin sering kita alami. Capek sama pikiran sendiri. Tentang bagaimana rasanya ketika kepala kita sendiri itu justru menjadi tempat yang paling berisik. Tentang overthinking, tentang terlalu banyak memikirkan masa lalu, terlalu takut sama masa depan, terlalu keras sama diri sendiri, dan terlalu sering mencari jawaban dari sesuatu yang mungkin memang belum punya jawaban. Jadi kalau malam ini kamu lagi ngerasa kepala kamu penuh, kita ngobrol santai aja, oke? Gak perlu memaksa diri itu untuk langsung punya jawaban. Gak perlu. Dan gak perlu juga menyelesaikan seluruh hidup kamu tuh malam ini. Untuk sekarang, cukup duduk sebentar dan dengarkan. Mungkin setelah obrolan ini selesai, masalah kamu memang belum semuanya hilang. Tapi semoga setidaknya, pikiran kamu bisa sedikit lebih tenang. Karena kamu juga berhak istirahat. Bukan cuma tubuh kamu, tapi pikiran kamu juga. Oke? By the way, aku pengen nanya deh. Pernah gak sih kamu ngerasa capek padahal hari ini tuh sebenarnya gak ngapa-ngapain? Gak melakukan aktivitas yang terlalu berat. Badan mungkin biasa aja ya, tapi kepala tuh rasanya kayak penuh banget. Ada banyak hal yang muter di pikiran. Sampai kita sendiri aja bingung harus mulai membereskan yang mana dulu. Kadang aku suka mikir, kenapa sih otak kita tuh gak bisa punya tombol pause? Kayak kalau udah terlalu banyak mikir tuh tinggal pencet tombolnya aja gitu. Terus semuanya tuh berhenti sebentar. Ya, sayangnya kan gak ada ya. Jadi kita cuma bisa duduk sambil bilang, capek banget rasanya. Padahal bikin capek itu kadang bukan keadaan, tapi pikiran kita sendiri. Terlalu banyak memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Terlalu sering mengulang kejadian yang sebenarnya itu udah lewat. Terlalu sering bertanya tentang sesuatu yang mungkin emang gak punya jawaban. Dan yang paling bikin capek, kamu tahu apa? Sering melakukan semuanya sendirian. Kita mikir sendiri, takut sendiri, menyimpulkan sendiri, dan menyalahkan diri sendiri.
Bahkan kadang kita marah sama diri sendiri. Padahal diri kita juga cuma sedang berusaha. Mungkin kau pernah mengalami hal seperti ini. Siang hari masih bisa ketawa, masih bisa ngobrol sama orang, masih bisa kerja dan masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi begitu malam datang, semuanya berubah. Suasana kembali sepi, HP mulai ditaruh, gak ada lagi yang mengalihkan perhatian. Nah, di situ pikiran kamu tuh mulai ramai. Tiba-tiba ingat masalah yang tadi siang belum selesai. Ingat perkataan seseorang, ingat kesalahan yang pernah dilakukan, ingat masa lalu, terus mulai mikirin masa depan. Belum lagi mikirin pekerjaan, uang, hubungan, keluarga, pertemanan, dan kehidupan yang rasa itu gak pernah benar-benar berhenti. Satu pikiran belum selesai, udah muncul pikiran lain. Akhirnya kita sendiri yang bingung. Sebenarnya aku kenapa sih? Kadang gak ada jawaban yang jelas, bener gak? Kita tuh cuma tahu kalau kita tuh lagi gak tenang. Rasanya ada sesuatu yang mengganggu, tapi kita gak tahu. Ya, gak tahu persis itu apa. Ya, dan karena gak tahu, kita mulai memikirkan semuanya. Mungkin ini masalahnya, mungkin itu penyebabnya, mungkin aku salah, mungkin dia marah, mungkin nanti semuanya gagal, mungkin aku gak akan berhasil. Kata mungkin akhirnya memenuhi isi kepala kamu. Padahal belum tentu semuanya itu benar. Tapi pikiran kita udah membuat skenario sendiri. Kita bahkan bisa sedih karena sesuatu yang belum terjadi. Bisa takut karena sesuatu yang belum tentu datang. Bisa kecewa karena ekspektasi yang kita buat sendiri. Dan itu melelahkan. Aku rasa banyak dari kita pernah ada di fase ini. Fase ketika kita terlalu banyak berpikir sampai lupa menjalani hari. Kita sedang makan tapi pikiran kemana-mana. Kita sedang ngobrol tapi kepala masih memikirkan masalah. Kita sedang bekerja tapi malah kepikiran hubungan. Kita sedang bersama orang lain tapi pikiran kita tetap sendirian. Bahkan ketika mau tidur pun kita masih sibuk berdiskusi dengan diri sendiri. Kalau tadi aku jawabnya beda gimana ya? Kalau aku gak melakukan itu mungkin semuanya gak akan begini. Kenapa aku ngomong begitu? Kenapa aku gak diam aja? Kenapa aku terlalu percaya? Kenapa aku selalu seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu tuh kadang tuh gak ada habisnya. Dan semakin kita cari jawabannya, semakin banyak pertanyaan baru. Akhirnya kita nggak mendapatkan solusi. Kita cuma mendapatkan capek, dan mungkin kamu pernah ada di posisi itu? Pernah nggak? Terlalu banyak mikir, sampai hal kecil aja ngerasa besar. Sesuatu yang sebenarnya bisa selesai dalam beberapa menit, malah kau pikirkan berjam-jam. Kadang sampai berhari-hari. Bahkan setelah semuanya selesai, kamu masih memikirkannya. Mungkin karena kita ingin semuanya berjalan sesuai yang kita mau, bener gak? Kita mau punya kepastian, kita mau tahu apa yang akan terjadi, kita mau tahu apakah keputusan kita tuh benar. Tapi sayangnya, hidup gak selalu memberikan jawaban secepat itu. Ada hal yang memang harus kita jalani dulu, ada hal yang jawabannya baru bisa kita pahami nanti, dan ada juga hal yang mungkin gak akan pernah punya jawaban. Menerima itu memang gak gampang. Tapi mungkin kita perlu belajar bahwa gak semua hal harus dipikirkan sampai selesai malam ini. Kadang kita cuma perlu berhenti sebentar dan membiarkan diri kita tuh untuk istirahat. Karena jujur, setiap manusia tuh sering lupa kalau pikiran juga bisa melelahkan. Ya enggak? Kita tuh sering ngerasa kalau badan tuh masih sanggup. Berarti kita masih baik-baik aja. Padahal belum tentu. Bisa jadi tubuh kita duduk diam tapi kepala kita sedang lari kemana-mana. Kita terus memikirkan apa yang salah, terus memikirkan apa yang kurang, terus membandingkan diri dengan orang lain, terus mempertanyakan keputusan sendiri, sampai akhirnya kita ngerasa gak pernah cukup. Melihat orang lain berhasil, kita ngerasa tertinggal. Melihat teman udah punya pasangan, kita ngerasa sendirian. Melihat orang lain punya pekerjaan bagus, kita ngerasa gagal. Ngelihat orang lain terlihat bahagia, kita ngerasa hidup kita berantakan. Padahal tuh kita cuma melihat sebagian kecil dari kehidupan mereka aja loh. Kita juga gak tahu kan apa yang terjadi di balik layar. Tapi pikiran kita tuh langsung membandingkan. Kenapa dia bisa, aku enggak? Kapan aku bisa seperti mereka? Apa aku terlalu lambat? Pertanyaan seperti itu kalau terus dipelihara tuh bisa bikin kita capek sebenarnya. Kenapa? Karena kita akhirnya berperang dengan diri sendiri. Kita ingin menjadi lebih baik, tapi cara kita mendorong diri sendiri malah terlalu keras. Kita ingin berkembang, tapi setiap kali gagal, kita langsung menghina diri sendiri. Aku bodoh banget, aku emang gak bisa, aku selalu gagal.
pada satu kesalahan gak menentukan seluruh hidup kita. Kita boleh salah, boleh gagal, boleh belum tahu jawabannya, boleh berjalan lebih lambat. Gak semua orang harus sampai di tempat yang sama pada waktu yang sama. Kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu, sampai lupa menikmati apa yang udah kita punya. Kita terus melihat ke depan, tapi nggak pernah melihat seberapa jauh kita udah berjalan. Coba deh, sesekali tuh ingat lagi. Hal-hal yang dulu pernah bikin kamu takut, ternyata kamu berhasil melewatinya. Masalah yang dulu terasa besar, sekarang mungkin udah nggak terlalu kamu pikirkan. Orang yang dulu kamu kira, kamu nggak bisa hidup tanpa dia, sekarang kamu masih bisa menjalani hari. Itu bukti kalau kamu tuh sebenarnya lebih kuat dari apa yang kamu kira. Bener nggak? Tapi kita tuh sering lupa memberikan apresiasi kepada diri sendiri. Kita lebih cepat melihat kekurangan daripada kelebihan. Lebih cepat menyalahkan diri sendiri daripada memaafkan diri. Dan mungkin itu yang perlu kita ubah. Oke? Kamu gak harus selalu menjadi orang yang paling kuat. Kamu gak harus selalu punya jawaban, dan kamu juga gak harus selalu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kadang cukup mengakui, aku lagi bingung, aku lagi takut, aku lagi capek, aku belum tahu harus gimana. Mengakui perasaan bukan berarti kita lemah. Justru itu tanda kalau kita sedang jujur dengan diri sendiri. Karena semakin kita memendam, semakin besar kemungkinan semuanya meledak. Kamu pura-pura baik-baik aja, pura-pura gak peduli, pura-pura kuat, sampai akhirnya kamu sendiri yang kewalahan. Makanya kalau kamu lagi capek, secara pikiran, jangan langsung memaksa diri untuk produktif ya. Kamu tuh gak harus loh terus bergerak. Kamu juga boleh istirahat. Gak semua waktu terus digunakan untuk bekerja. Gak semua waktu terus digunakan untuk mengejar sesuatu. Ada waktunya kamu duduk, ada waktunya kamu tidur, ada waktunya kamu melakukan hal-hal sederhana. Minum sesuatu yang kamu suka, dengerin lagu, jalan sebentar, nonton sesuatu yang bikin kamu ketawa. Ngobrol dengan orang yang kamu percaya, atau sekedar diam. Yang penting, jangan terus memaksa kepala kamu untuk bekerja, karena kamu bukan mesin. Kamu gak harus selalu produktif. Ada hari ketika kita cuma mampu bertahan dan itu udah cukup. Kalau hari ini kamu cuma berhasil bangun dan menjalani hari, itu tetap sebuah pencapaian. Kalau hari ini kamu berhasil menahan diri untuk gak menyerah, itu juga pencapaian. Kita gak harus punya pencapaian besar setiap hari. Kadang bisa melewati hari dengan tenang aja itu udah cukup. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Oke. Jangan terus bertanya kenapa kamu belum sampai. Coba tanya juga, apa yang udah aku lewati sampai sekarang? Mungkin jawabannya akan membuat kamu sadar. Ternyata kamu udah melewati banyak sekali hal. Dan ternyata kamu gak selemah yang selama ini kamu pikirkan. Oke. Tapi aku tahu, berhenti overthinking gak semudah bilang, jangan mikir. Kalau emang semudah itu, mungkin gak akan ada orang yang susah tidur karena pikirannya sendiri. Bener nggak? Kita tuh nggak bisa memaksa pikiran tuh langsung diam. Yang bisa kita lakukan adalah belajar mengarahkannya. Ketika pikiran mulai terlalu jauh, coba kembali ke apa yang sedang terjadi sekarang. Bukan apa yang mungkin terjadi besok. Bukan apa yang udah terjadi kemarin, tapi apa yang lagi terjadi sekarang. Sekarang kamu lagi apa? Di mana? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Karena kita tuh cuma perlu kembali saat ini. Karena sebagian besar rasa takut kita tuh datang dari sesuatu yang belum terjadi. Sedangkan hidup sebenarnya tuh terjadi sekarang. Kita sering kehilangan momen hari ini karena sibuk memikirkan kemarin dan besok. Padahal hari ini juga penting. Jadi kalau pikiran kamu mulai berisik, gak harus langsung melawannya ya. Coba dengarkan sebentar. Tanyakan, sebenarnya aku takut apa? Apa yang sedang aku khawatirkan? Apakah ini benar-benar terjadi? Atau cuma kemungkinan yang aku buat sendiri? Kadang setelah ditanya seperti itu, kita sadar. Kalau ternyata ketakutan kita tuh gak sebesar apa yang kita bayangkan. Kita tuh cuma terlalu lama memikirkannya. Misalnya, ketika seseorang belum membalas pesan, kita langsung berpikir macam-macam. Dia marah ya? Aku salah ngomong. Dia udah gak suka ya sama aku. Dia lagi ngobrol sama orang lain. Padahal bisa aja dia cuma sibuk, HP-nya mati, atau memang belum sempat membuka pesan.
tapi pikiran kita udah membuat satu cerita lengkap. Bahkan sampai endingnya juga. Ya, ini tuh yang sering terjadi. Kita bereaksi terhadap sesuatu yang sebenarnya tuh belum kita tahu kebenarannya. Dan akhirnya kita sendiri yang sakit. Makanya kita perlu belajar membedakan fakta dan asumsi. Apa yang benar-benar terjadi dan apa yang cuma kita takutkan. Benar nggak? Karena dua hal itu tuh berbeda. Dan kalau kita bisa membedakannya, pikiran kita mungkin sedikit lebih tenang. Kita juga perlu belajar menerima ketidakpastian. Karena hidup memang gak pernah bisa memberikan kepastian 100%. Kita gak tahu besok akan seperti apa. Kita gak tahu seseorang akan tetap tinggal atau pergi. Kita juga gak tahu keputusan kita nanti itu akan membawa kita kemana. Tapi, bukan berarti kita harus takut menjalani semuanya ya. Kita tetap bisa berjalan meskipun belum tahu hasil akhirnya. Kita tetap bisa memilih, tetap bisa mencoba, tetap bisa memperbaiki ketika salah. Yang penting jangan terus menunggu kepastian sampai akhirnya nggak melakukan apa-apa. Aku juga belajar bahwa nggak semua pikiran harus dipercaya. Kadang pikiran kita cuma sedang takut, dan ketika takut semuanya terlihat lebih buruk. Kita ngerasa nggak cukup, ngerasa akan gagal, ngerasa semua orang akan meninggalkan kita. Padahal belum tentu. Jadi ketika pikiran seperti itu datang, coba ya kamu bilang ke diri sendiri, aku tahu kamu takut, tapi kita belum tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita jalani dulu ya. Sesederhana itu. Gak perlu menyelesaikan masa depan malam ini. Gak perlu mencari jawaban untuk semua hal sekaligus. Satu masalah dulu, satu hari dulu, bahkan kalau perlu 1 jam dulu. Jangan membuat hidup terasa lebih berat dengan memikirkan semuanya sekaligus. Kalau ada sesuatu yang bisa kamu selesaikan hari ini, selesaiin aja. Kalau belum bisa, catat, lalu istirahat. Jangan membawa semua masalah ke tempat tidur, karena tempat tidur seharusnya bukan ruang rapat antara kamu dan pikiran kamu. Iya kan? Karena kamu tuh berhak punya waktu tanpa memikirkan apapun. Kamu berhak tertawa tanpa ngerasa bersalah. Kamu berhak istirahat tanpa ngerasa produktivitas kamu tuh berkurang. Kamu berhak menjalani hidup dengan ritme sendiri. Dan kalau kamu sedang berjalan pelan, gak masalah. Pelan bukan berarti gagal, berhenti sebentar bukan berarti menyerah. Istirahat bukan berarti malas, dan belum tahu arah bukan berarti kamu tersesat selamanya. Kadang kita cuma perlu waktu untuk memahami diri sendiri, dan waktu itu menyadari bahwa kita nggak harus punya semua jawabannya sekarang. Oke? Jadi, kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa capek sama pikiran sendiri, aku harap kamu nggak langsung menyalahkan diri sendiri ya. Jangan bilang kamu terlalu sensitif. Jangan bilang kamu terlalu banyak drama. Jangan bilang kamu itu lemah. Kamu mungkin cuma sedang terlalu penuh. Terlalu banyak hal yang kamu simpan, kamu pikirkan, kamu coba selesaikan sendirian. Jadi wajar kalau akhirnya tuh kamu capek. Kamu tuh gak harus loh selalu terlihat kuat. Kamu boleh cerita. Kamu boleh minta ditemani. Kamu boleh bilang bahwa kamu sedang gak baik-baik aja. Kamu juga boleh mengambil jarak sebentar dari semuanya. Gak harus selalu tersedia untuk semua orang. Gak harus selalu menjawab semua pesan dengan cepat. Dan gak harus selalu memenuhi semua ekspektasi. Karena kamu juga punya batas. Dan batas itu penting. Jangan sampai keinginan untuk membuat semua orang bahagia membuat kamu sendiri aja kehilangan ketenangan. Kita sering takut mengecewakan orang lain. Sampai lupa bahwa kita juga bisa mengecewakan diri sendiri. Kita terlalu sering bilang iya, padahal sebenarnya maunya bilang enggak. Kita sering bilang enggak apa-apa, padahal sebenarnya sakit. Kita sering bilang aku kuat, padahal sebenarnya butuh istirahat. Mulai sekarang, mungkin kamu bisa belajar lebih jujur. Kalau emang capek, bilang aja capek. Kalau emang gak sanggup, bilang aja gak sanggup. Kalau butuh waktu, ambil waktu. Karena menjaga diri sendiri bukan egois, itu kebutuhan. Dan kamu gak harus menunggu sampai benar-benar hancur untuk mulai peduli sama diri kamu sendiri. Kalau sekarang pikiran kamu terlalu penuh, coba kurangi satu hal dulu. Gak perlu semuanya sekaligus. Selesaikan apa yang bisa diselesaikan dan lepaskan apa yang memang di luar kendali kamu. Dan terima bahwa beberapa hal memang gak bisa kamu kontrol. Kamu gak bisa mengontrol pendapat semua orang. Kamu gak bisa mengontrol bagaimana seseorang memperlakukan kamu. Kamu gak bisa mengontrol masa lalu dan kamu juga gak bisa memastikan masa depan. Tapi, kamu bisa mengontrol bagaimana kamu memperlakukan diri kamu sendiri.
Kamu bisa memilih untuk nggak terus menyalahkan diri, kamu bisa memilih untuk istirahat, dan kamu juga bisa memilih untuk mencoba lagi. Dan kamu bisa memilih untuk meninggalkan sesuatu yang memang udah nggak sehat buat kamu. Dan memilih untuk percaya bahwa hidup kamu masih punya banyak kemungkinan. Jangan biarkan satu kegagalan menentukan seluruh masa depan kamu. Jangan biarkan satu orang menentukan harga diri kamu. Jangan biarkan satu kesalahan membuat kamu ngerasa nggak layak bahagia. Kamu jauh lebih besar dari semua itu. Kamu punya banyak sisi, kamu punya banyak cerita, dan kamu punya banyak hal yang belum selesai kamu lakukan. Jadi jangan terlalu cepat ya. Menyimpulkan bahwa hidup kamu akan selalu seperti ini. Hari yang buruk bukan berarti hidup kamu buruk. Masa yang sulit bukan berarti masa depan kamu akan selalu sulit. Dan pikiran yang berisik hari ini bukan berarti kamu akan selamanya ngerasa seperti ini. Semuanya bisa berubah. Kamu juga bisa berubah. Kamu bisa belajar. Kamu bisa bertumbuh. Kamu bisa menjadi lebih tenang. Ya mungkin emang gak sekarang. Tapi pelan-pelan. Dan kalau besok pikiran kamu kembali ramai, gak apa-apa. Kita coba lagi. Oke. Kamu harus ngasih istirahat ya buat diri kamu. Dan lakukan satu hal kecil yang ngebuat kamu nyaman. Jangan menuntut diri kamu untuk langsung baik-baik aja. Cukup jalani hari ini, besok kita pikirkan besok. Karena kamu gak perlu menjalani seluruh hidup kamu dalam satu malam. Kamu cuma perlu menjalani hari yang sedang kamu punya. Dan kalau hari ini terasa berat, gak apa-apa berjalan lebih pelan. Kamu tetap bergerak meskipun sedikit. Itu tetap berarti. Jadi untuk kamu yang sekarang sedang capek sama pikiran sendiri, terima kasih ya, karena masih bertahan sampai hari ini. Terima kasih karena masih mencoba. Terima kasih karena meskipun banyak hal yang bikin kamu takut, kamu masih memilih untuk menjalani hari. Jangan lupa ya, kamu gak harus punya semuanya sekarang. Kamu gak harus tahu semua jawabannya sekarang. Kamu cuma perlu percaya bahwa semuanya bisa dipelajari sedikit demi sedikit. Dan kalau suatu hari nanti kamu melihat ke belakang, semoga kamu sadar bahwa ternyata kamu berhasil melewati banyak hal. Jadi malam ini istirahat ya, tanpa ngerasa bersalah. Karena mungkin yang paling kamu butuhkan bukan jawaban dari semua pikiran kamu. Tapi izin untuk berhenti sebentar dan bilang kepada diri kamu sendiri, aku udah cukup berusaha hari ini. Dan aku seneng banget kalau kamu bisa lebih mengontrol diri kamu dengan baik. Kamu bisa lebih menyayangi diri kamu dan kamu harus bisa menjaga diri kamu dengan baik ya. Karena semakin berat pikiran kamu itu akan melelahkan buat diri kamu juga. Dan terima kasih ya udah menjadikan podcast aku sebagai teman cerita kamu ketika keadaan kamu lagi gak baik. Dan teman cerita kamu juga ketika kamu lagi gak bisa istirahat. Dan sebelum podcast ini berakhir aku cuma mau bilang, jadi kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa capek sama pikiran sendiri, aku harap setelah obrolan ini kamu bisa sedikit lebih lembut sama diri kamu. Gak semua masalah harus selesai hari ini. Gak semua pertanyaan harus punya jawaban sekarang. Gak semua hal harus kamu kontrol. Ada beberapa hal yang memang cukup kita jalani dulu. Kalau pikiran kamu lagi ramai, jangan langsung memusuhinya. Coba dengarkan, pahami. Lalu perlahan lepaskan hal-hal yang memang gak bisa kamu kendalikan. Dan kalau hari ini kamu cuma bisa bertahan, itu juga gak apa-apa. Kamu tuh gak harus selalu produktif, gak harus selalu kuat, dan gak harus selalu tahu harus kemana. Pelan-pelan aja, kita semua masih belajar menjalani hidup. Dan seperti biasa, pesan aku di podcast kali ini, kayak aku sering banget ya ngasih pesan, tapi gak apa-apa. Dari aku untuk kamu yang lagi capek sama pikiran sendiri, jangan terlalu keras sama diri kamu ya. Kamu udah melatih banyak hal yang mungkin gak semua orang tahu. Kalau hari ini kamu ngerasa capek, istirahat. Kalau kamu bingung, gak apa-apa belum punya jawaban. Kalau kamu takut, gak apa-apa mengakuinya. Tapi jangan biarkan pikiran kamu meyakinkan kamu bahwa kamu tuh gak mampu melatih semuanya. Kamu udah pernah melatih hari-hari sulit sebelumnya, dan kamu akan melatih hari ini juga. Gak perlu memikirkan seluruh masa depan malam ini. Cukup jalani hari ini, besok kita coba lagi, dan kalau besok masih berat, kita coba lagi pelan-pelan. Yang penting jangan menyerah sama diri kamu sendiri. Oke, terima kasih ya udah mendengarkan episode hari ini. Semoga bisa ngebuat diri kamu sedikit lebih baik dan ngebuat diri kamu memiliki ada teman. Ya walaupun aku gak ada ya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Di podcast Teman Cerita.